Guten pagi, selamat morgen guys. Saya udah ada di Central Station di kota Malmo. Ya, tahu nggak kota Malmo tuh kotanya kelahirannya siapa? Kelahirannya King Ibrakadabra alias Ibrahimovic. Ibrahimovic lahir di sini dia. Wah, mataharinya cerah pagi ini. Suhunya masih dingin tapi karena mataharinya udah keluar masih oke. Pagi ini saya akan melakukan perjalanan ke Stockholm nantinya, tapi sebelum ke Stockholm, karena kalau direct kan nggak enak ya, udah langsung nyampe aja cepet. Saya mau muter dulu lewat Göteborg, ya kan, atau Gothenburg. Naik kereta, salah satu kereta andalannya Swedia. Keretanya itu kereta cepat. Jadi kereta cepat itu bisa tilting, jadi sama kayak kereta yang kita naikin Ice Tea, tapi jenisnya beda. Yang jelas kereta cepat dan bisa tilting. Kebetulan hari ini pakai Eurail Pass yang first class ya kan, ya maklum ya, waktu itu kan lagi promo diskon 25%, makanya saya sikat gitu. Jadinya berangkat di pagi ini saya bakalan dapat sarapan nanti di kereta. Jadi keretanya ini khusus keberangkatan pagi, sebelum jam 9 itu nanti pasti dapat sarapan. Jadi kalau nggak salah ada 2 keberangkatan sebelum jam 9. Nah bagusnya keretanya itu gitu. Terus lagi harusnya saya juga dapat akses ke lounge kan, karena first class. Cuma karena ini hari Sabtu, lounge-nya tutup. Jadi kurang beruntung. Padahal pengen banget nyobain lounge-nya SJ. Masuk aja yuk. Lihat dalamnya kayak gimana sih Central Station-nya. Kalau dari luar sih penampakannya nggak terlalu besar ya. Tadi di sana juga Sevel baru masuk. Terus ada bakery tapi belum buka, Saint Jacobs. Ini udah mulai platformnya nih. Platform 1, 2, 1B, 2B di sana. Ini platform 3 sampai 4. Kalau di sini disebutnya spare ya. Saya nggak tahu penyebutannya, ada kayak umlaut di atas. Kalau di Denmark kan sport. Kalau di sini spa. Ini ada jadwal keberangkatan bus. Yang bisa cek. Lalu untuk jadwal keretanya di atas ini nih. Sebelah kiri itu departure, sebelah kanan arrival. Di sebelah sana ada supermarket, oh yang tadi bisa akses dari luar juga. Lagi dalam perbaikan kayaknya wilayah sini. Belum pada buka. Apa karena Sabtu tuh pada libur ya pegawai ya? Aduh sedih deh. Sedih. Ini wilayah restoran juga nih teman-teman, masih tutup tapi banyak yang nunggu loh di sini dari pagi ternyata. Kayaknya kalau mereka pada bermalam ya dari malam ya di sini. Juga belum pada buka, tapi udah standby ready tuh. Saya tuh sebenarnya pengen nyobain kopi. Karena jam segini kalau nggak ngopi kan nggak enak. Tapi nanti kan dapat kopi di kereta. Sayang aja kalau sekarang ngopi dulu. Kalau dibanding Copenhagen Central ya teman-teman, stasiun ini sih lebih enak dilihat ya. Kalau Copenhagen Central kan kayak suram gitu suasananya ya, gelap. Terus kalau malam itu sebenarnya banyak homeless juga. Junkies saya nggak tahu, tapi homelessnya banyak. Kalau di sini tuh saya nggak tahu homelessnya ada apa enggak, tapi nggak lebih terang, enak suasananya. Kalau di sana mah desu lah. Terus kayaknya pilihan makanannya juga lebih menarik di sini. Ada sushi, ini makanan Itali, terus di sana juga ada kafe-kafe gitu kan. Asik sih stasiunnya. Mau nggak tahu nih Stockholm nanti gimana nih sama Göteborg, kita lihat aja deh. Yuk. Tuh bener kan saya baru bilang. For Outstanding Visual Design 2011 Brunel Awards Washington DC in Railway Transportation. Keren desain stasiunnya. Ini SU Lounge-nya tutup.
Tuh. Mandak sampai Fredak dia ngebuka. Nah, Lordak ngejedak dia ya kan, Sondak baru buka lagi. Ngejedak nih. Payah, payah, payah. Ini platform 11. Nah, itu dia SJ Train. Kereta cepatnya, teman-teman. Saya nggak tahu apakah itu yang bakalan nanti saya naikin. Soalnya jadwalnya belum keluar. Peron keberangkatannya belum ada. Kereta apa ya? Oh, Snal Target. Oke. Ini salah satu kereta tujuan Stockholm juga, Snal Target. Oke, gerbong lama keretanya. Udah datang. Halo. Malmo Berlin. Ini night train nih. Jadi dia dari Berlin, Malmo, Stockholm. Dari Austria juga bisa dia Innsbruck. Oh, ini kompartemennya di dalam. Kompartemen kursi. Oh, tapi kursi kompartemennya asik ya. Mewah cuy. Ada headrestnya tuh. Ini kursi biasanya, seatnya 22, second class teman-teman. Kelihatan nggak sih? Soalnya kacanya gelap. Nah, ini kan kereta tilting ya. Wah, ini kereta yang lebih baru lagi. Ini keretanya sama, ya kan? Tapi kalau yang ini udah di redesign. Kamu nanti dulu ya. Saya mau lihat yang ini nih. Bedanya ada di catnya tuh. Kalau catnya warna hitam dia udah di redesign. Mudah-mudahan saya nanti dapat keretanya yang ini ya. Oh iya bener, gue tebak tuh jam 7.31. Ini kereta yang saya naikin. Jadi saya dapat kereta yang newly redesign baik di interiornya maupun di eksteriornya. Nah, ini ada tulisannya nih. Departure from this track, tujuan ke Göteborg. Jadi bakalan ada 3 keberangkatan, 7.31, 10:04 sama 12:01. Saya berangkatnya yang jam 7.31. Nanti waktu perjalanannya kurang lebih sekitar 4 jam kayaknya. Ini yang second class kayaknya teman-teman kursinya. Oh, lokomotifnya di depan. Kalau yang ini tadi lokomotifnya di belakang. Kalau ini di depan. Ini bistronya di sini. Nah, ini dia penampakan lokomotifnya. Wah, mbak-mbak masinisnya cewek. Iya, mbak-mbak cewek lah, John. Ini kayaknya kereta malam nih, teman-teman. Tuh, ada gambar kasurnya soalnya. Mungkin nanti kereta ini yang modelnya bakal saya naikin nih. Dari Stockholm tapi ya, ke arah Luleå. Satu lagi datang tuh, yang itu tujuannya ke Stockholm. Untung saya nggak ngambil direct Stockholm. Kalau direct Stockholm dapetnya stok yang lama mulu. Jadi yang di sebelah sana Stockholm juga lama. Yap, keretanya udah dibuka, bisa masuk. Yuk, Carrier 1. Ini Carrier 1 kan ya? Iya, Carrier 1, kamar 4. Ini kayaknya. Oh, ini. Ya teman-teman, saya udah di kereta. Ini disediain kopi. Saya mau bikin kopi dulu. Jadi ada minibar khusus di first class area. Kita bisa bikin kopi. Ini susu. Ini krim. Oh, ini susu oat. Ini air minum. Keretanya jalan nih.
Cakep. Ada tempat kopinya teman-teman. Wah, pagi yang indah sekali. Kita meninggalkan stasiun Stockholm Central. Nah, teman-teman itu lagi di bagian sarapan tuh. Nah, kan kalau pagi di first class teman-teman kereta ini tuh dapat sarapan. Jadi sekalian ditawarin kopi atau teh. Saya udah ngambil sendiri. Soalnya tadi orang-orang pada ngambil kan. Saya jadi ngambil. Sebenarnya bukan saya jadi ngambil. Saya emang nggak tahan udah pengen ngopi. Kalau pagi itu bawaannya pengennya ngopi aja. Anyway, ini sarapannya. Makan sekarang kan nih? Mau makan nanti? Ya, nanti aja ya. Paling rotinya doang yang saya mau comot nih. Tadi rotinya ada dua pilihan. Roti yang bulat ini sama kayak roti tawar di slice gitu. Cuman dia lebih ke apa ya sebutannya saya lupa. Jadi rotinya itu biasanya bentuknya kayak roti tawar tapi dia padat. Rotinya tuh padat terus agak moist gitu. Saya lupa namanya roti apa. Oke, sekarang masih di jalanan. Suasananya masih ya beginilah, oke ya. Saya nggak tahu pemandangannya bakal gimana ke Göteborg. Yang jelas kalau yang kali ini saya memang pengen nyobain keretanya nih, bukan pengen lihat pemandangannya. Jujur udah lama banget pengen nyobain kereta punya Swedish ini. Karena terkenal dengan layanannya yang top notch kan, kereta Swedish ini. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun pemberhentian pertama. Namanya apa ya? Nggak kelihatan namanya. Lund. Oh iya, Lund Central kayaknya. Nggak kelihatan di situ. Jadi ada beberapa yang naik masuk ke gerbong, ke gerbong first class. Beberapa penumpang yang naik. Tujuan akhirnya ke Göteborg Central. Jadi kalau bahasa Swedianya tuh Göteborg ya. Kalau bahasa Inggrisnya Gothenburg. Nyobain sarapan rotinya dulu aja. Padat banget rotinya. Kenyang nih mah, roti sebiji gini doang. Oke teman-teman, ini saya pindah dulu mau review kursi lah sekarang ya. Jadi saat ini kita ada di kereta cepat punyanya Swedia, first class. Ini besar loh, asli. Kalau saya belum ngecek pasti yang di second class ya. Tapi kalau yang first class ini kursinya besar. Ini saya masih bisa geser kanan kiri nih. Jadi wah kayak sofa deh gitu. Terus bahannya ini lucu nih. Biasanya kan kalau first class atau bisnis dikasih bahannya tuh ya kulit sintetis lah ya. Nah ini nih dikasih bahan apa namanya fabric, tapi fabriknya unik sih, bukan jelek ya, unik, bagus gitu. Kayak kalau teman-teman nih misalkan zaman dulu tahu karung beras yang dari karung goni nggak? Nah ini karung goni nih, gini nih, mirip banget tapi bagus, bukannya jelek gitu kan tuh bahannya. Terus mejanya, wow, mejanya besar teman-teman. Tuh. Dan ini besi ya. Tadi saya baru ngeh pas saya naruh magnet di sini nempel nih.
Ini buat naruh gelas, ya kan, mejanya besar sekali asli. Ini laptop yang ukuran 17 juga ketopang semua, gitu kan. Nah, high speed train nomor 430. Jadi kalau nyari ini datanya tuh HST ya bahasa Inggrisnya atau SnapTag. Lalu di bawah ada storage sedikit buat nyimpan barang-barang kayak majalah gitu. Dapat majalah. Kan? Ya apa lagi sampah orang nggak dibuang. Lalu di sini ada cup holder teman-teman. Kalau yang di single seat ada di sebelah kiri ya, kayak punya saya. Kalau di yang seatnya double ada dua nih di bagian sini. Lalu di bagian tengah juga ada pocket kecil. Terus handrestnya dong. Wah ini handrestnya udah nggak. Kalau biasanya kursi first class itu kan yang handrestnya jadi satu gini kan handrestnya kecil ya. Jadi rebutan lah ya antara yang di window sama yang di aisle. Kalau ini handrestnya emang buat dua orang, nggak akan rebutan. Kecuali kalau memang egois. Lalu minggir lo. Gitu. Nah terus di bagian headrestnya ini lihat nih, ini lebar banget. Ini kepala ukuran segini ya. Ini tangan saya nih gede loh ya. Ini masih ada sisa tuh. Dan ini ngebucket ada head supportnya kanan kiri. Jadi kalau misalkan lagi goyang-goyang, gublak-gublak. Ya nggak goyang-goyang juga sih. Lalu ini ada seat numbernya di sini dari plastik tuh ya. Bahannya kayak karung goni versi premium ya. Keren asli, nggak jelek. Ini keren. Kulitnya justru di sini nih, bahan kulit sintetisnya buat penyangga tangan. Lalu di bagian sini ada gantungan satu, ya kan? Nah di sini ada pegangan tangan nih. Let's say mau bangun dari kursi, pegangan sini, set, enak. Dan ini dibalut dengan kulit sintetis juga. Sama kayak di kereta DSB punya Denmark tadi, disediain plastik juga teman-teman. Cuma kayaknya ini plastik sampah ya. Tuh tinggal tarik aja. Kalau yang tadi kan plastiknya punya DSB kan bagus tuh. Ada kayak kantong, kalau ini plastik tipis buat sampah doang sih. Apalagi ya? Oh ini kayaknya yang bakal diganti nih. Tiap ganti penumpang mungkin ya harusnya sih diganti. Atau biar buat ngelindungin ini. Kadang-kadang kalau penumpang itu kan kepalanya suka berminyak tuh. Kalau nempel kan jadinya jelek, makanya dikasih ini. Biar minyak-minyak di kepala yang berketombe, kulit kepalanya rusak, tidak menempel di sini, ya kan? Lalu untuk di bagian atas ada biasa ya standar tempat buat overhead luggage. Buat koper kecil muat, buat koper medium masih muat ya kan, tapi kayaknya kalau koper yang large itu agak mepet deh. Ini posisinya jaraknya lebih kecil daripada kereta yang tadi saya naikin sebelumnya. Dan itu hati-hati. Tadi pas saya naruh itu, walaupun dia dikasih case ya, itu kalau kesentuh bisa alarmnya nyala itu. Alarm smoke detector kayaknya. Terus di sini jendelanya ada tirai. Kayak misalkan lagi ini tirainya juga bagus deh tuh. Dikasih tanda gini, matahari dan awan. Dan ini dari kulit teman-teman. Bisa ditutup. Ini dia nih. Ini yang sebelum saya naik. Ini satu hal yang spesial nih teman-teman. Lihat ada tanda lampu atas bawah. Kita coba ya lampu. Lampu buat nyalain lampu di atas tuh. Lampu baca. Nah ini saya matiin ya kan. Yang ini ya kan. Ini kayaknya buat recline deh. Coba ya atas dulu posisi ya. Nggak gerak. Apa yang gerak ya? Saya nggak berasa gerak apa-apa nih. Kalau ini, oh ini recline ke depan tuh. Nih.
Oke, bukan ke atas ke bawah. Jadi gini nih, ya. Ini saya pencet, teman-teman perhatiin ini ya. Jadi recline itu otomatis nih. Kalau kita mau recline ke bawah, ini dipencet ke depan. Tuh, kegeser sendiri kan. Wah, bisa sampai ngerebah gini, asik loh. Nah, kalau mau balikin lagi pencet yang ini. Nah, tegak lagi deh duduknya. Coba kita dari sini ya, biar lebih kelihatan. Saya pencetnya dari sini deh. Nah, lumayan rebah sih, enak tuh. Ini saya balikin lagi nih. Wah, elektrik cuy, keren. Nah, teman-teman, jadi ini salah satu kelebihan kereta SJ yang sudah di refurbish. Jadi sudah diperbarui interior dan eksteriornya. Salah satu perbedaan yang signifikan adalah pada kursinya ini. Kalau kereta SJ yang tadi, SJ High Speed Train yang tadi saya shoot yang belum dicat, itu kursinya masih versi lama, belum ada elektrik kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat bedanya. Ibu-ibu itu, nah itu dia lagi recline. Jadi lebih pendek kan kursinya. Tuh. Nah, itu bedanya recline sama yang nggak di recline depannya. Jadi posisi recline gini nih nggak bikin berantem orang yang di depan sama yang di belakang, karena yang recline adalah bagian sofanya, tapi kalau bagian penyangganya nggak akan kenapa-napa. Keren keretanya, ini benar-benar feels like kamu bayar kelas 1 dapat rasa kelas 1 premium. Keren, good job. Tapi kopinya encer asli, jelek. Nggak enak maksudnya, kopinya encer banget. Bentar lagi kita sampai di stasiun Helsingborg Central. Kereta akan tiba di peron 4. Tadi ada infonya di televisinya itu. Nah, spare 4 jam 8.13. Oke teman-teman, kita sampai di stasiun Helsingborg Central. Tadi saya lihat kayaknya penumpang yang bakalan naik banyak tuh. Cuman nggak tahu yang kayaknya banyak yang di second class, yang first class nggak tahu deh. Cuman kalau kemarin pas saya booking ya, saya kan pengennya kursi yang sana sebenarnya biar arahnya maju. Itu udah habis sih. Kayaknya nanti bakalan terisi hampir penuh juga nih di first classnya. Wah, pantai lagi cuy, pemandangannya tuh di belakang. Ya, Kalingan lagi. Wah, ini lagi ngebut keretanya asli. Sampai bergetar tuh. Sekarang ngecek sarapan. Ya. Namanya Frukostbok. Frukos, kayaknya sarapan bahasa Swedennya Frukos ya. Kalau bahasa Jerman kan Frühstück. Best before 12.5. Oh, berarti bisa sampai tanggal 12 nih. Bisa saya simpan bawa pulang. Elah, bawa pulang. Yuk, buka yuk ah. Wih. Good morgon, och välkommen on board ya. Selamat pagi, welcome, selamat datang di kereta ini. Oke, jadi ini sarapannya dapat teman-teman, dapat cutlery set. Jadi wood deluxe, ini sama kayak KI ya, mantap lah. Go green, jadi biar nggak banyak sampah plastik. Yuk, kurangi sampah plastik yuk. Lalu, wah musli nih. Dapat musli. Terus ini kayaknya yogurt ya. Iya, yogurt nih kayaknya. Tuh. Lagi ya. Ini madu apa jam ya? Kalau madu atau jam, rotinya udah dimakan duluan tadi. Terus sebelah sini ada, wah, keju. Wah, asik nih. Bawahnya kue tart kayak gitu. Terus atasnya saya nggak tahu apa. Kalau kue tart tapi kok atasnya ada paprika sama tomat ya. Nanti deh kita cobain deh ya. Tutup dulu. Terus yang ini apa ya?
Oh lah, apa ya? Ini kayak yogurt. Coba saya. Iya bener, ini yogurt nih. Berarti yang ini bukan yogurt. Kalau yang ini yogurt, ini kayak buat campuran si musli tadi tuh. Nah, kalau gitu saya mau sarapan dulu ya teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman, jadi untuk kereta ini riding experience-nya sebenarnya nggak terlalu smooth ya. Ini masih berasa goyangan kanan kiri gitu kan, terus ada goncangan juga. Nggak seperti high speed train di Jerman atau di Prancis. Jadi high speed train di Swedia ini masih terasa goyangan dan getaran. Tadi pas lagi ngebut banget teman-teman mungkin bisa denger ya suara atasnya tuh kabinnya kayak gitu tuh. Cuman ya nyaman-nyaman aja sih karena kursinya enak kan. Sama satu lagi, kereta ini adalah kereta jenis Pendolino. Pendolino itu kereta tilting teman-teman. Jadi sebenarnya kereta ini kayaknya bisa tilting juga gitu. Cuman kalau dilihat dari bodinya, kereta ini tuh kereta Pendolino yang seri lama, kayak yang dipakai sama, saya belum pernah naik tapi saya udah pernah lihat itu keretanya lagi dipakai di Ceko, jadi SC. Ceko itu punya kereta namanya SC Pendolino atau singkatan dari Super City Pendolino. Itu rutenya bagus tuh. Itu keretanya pernah dipakai syuting film James Bond yang main Daniel Craig yang pertama, Casino Royale. Nah itu nanti saya mau coba tuh naik SC Pendolino. Selain itu SC Pendolino juga dipakai di beberapa negara Eropa Timur kan, sama di Italia masih dipakai. Kayak kereta Frekia Bianca atau Frekia Argento tuh masih pakai SC Pendolino. Itu keretanya bisa tilting tuh. Memang kereta spesialis untuk jalur-jalur yang banyak tikungannya. Hamparan rapeseed yang udah siap dipanen, kuning-kuning lagi. Baru nggak teman-teman, ternyata colokannya selain ada di depan, ada dua, satu lagi di belakang nih, di bawah sini gitu. Iya, ngumpet doi. Mantep emang, nggak kaleng-kaleng. Kalau di aplikasinya bisa lihat nih live map. Kita menuju stasiun pemberhentian selanjutnya di Halmstad. Nah teman-teman, nih kereta Øresund nih yang tadi tujuan kayaknya nih dari Göteborg dia. Ini keretanya Denmark yang tadi saya naikin. Toilet cek dulu yuk teman-teman. Toiletnya kosong. Sini aja deh. Soalnya toiletnya kayaknya sama yang di sana. Oke, kunci dulu. Ada yang bekas pakai. Tisunya nggak bersih. Toiletnya kecil sekali. Cuman di toilet yang kecil ini ada baby changing pad. Mantap. Bahannya dari kulit lagi. Ini menjaga agar bayi tetap nyaman saat diganti popok. Lah kayak iklan. Terus ini buat flush ya, standar ya. Ini sabun kayaknya, ini air yang bukan buat diminum. Ini sabun. Ini sabun. Ini tisu. Ini sanitizer kayaknya ya. Oh, apa harus dipencet dulu? Oh iya. Dipencet dulu buat keluar airnya. Lalu di sini ada pegangan tuh, biar nggak jatuh mungkin ya. Terus ada gantungan, ada 3. 1, 2, 3. Seperti inilah ruangannya. Lalu di sebelah sini ada kaca buat ngaca. Oke. Ini ada toilet paper. Ya, simple toiletnya. Ini plastik sampah teman-teman. Nah, tadi kayaknya second class-nya kosong, sekalian ngecek yuk. Teman sih bukannya. Teman-teman, ini
Ini kita lagi di second class, ya kan? Oh, belum pantai. Nah, keretanya lagi miring nih, kelihatan nggak? Inilah namanya disebut kereta tilting. Bukan SC, ini kereta Pendolino tuh. Keretanya miring teman-teman. Jadi ketika dia tracknya miring, tracknya berbelok, dia tetap bisa high speed. Keretanya tuh begini tuh. Dan, nah ini saya berada di kabin second class teman-teman. Second class disebutnya second class calm ya, atau kalau di kereta-kereta lain di Jerman, Prancis, Austria disebutnya gerbong kereta quiet zone. Nah, gerbong kereta quiet zone ini harga tiketnya lebih mahal dibanding gerbong second class yang biasa. Tuh, jadi tingkatan kelas di kereta ini tuh ada 3. Second class calm yang ini, sama satu lagi yang first class yang tadi saya dudukin. Nah, untuk yang second class yang calm ini, karena biayanya lebih mahal dari yang second class biasa, dia tuh bisa dapat fasilitas snack, kayak snack kopi sama teh di sana tadi. Nah, ini saya sekarang sedang duduk di kursi yang ada mejanya, ya kan? Jadi sama seperti yang di sana ya kursinya. Ya, itu kebuka lagi. Udahlah, tar dulu. Jadi sama seperti yang di sana, ada mejanya. Kursinya sedikit lebih kecil daripada yang di first class teman-teman. Tapi justru kursinya ini kalau untuk jarak pendek lebih nyaman karena dia nggak bakal goyang kanan kiri nih, pas banget. Cuman kalau untuk jarak jauh, karena kadang-kadang kita pegel nih badannya, kita mau agak miring selonjor, itu lebih enak yang first class karena lebar. Tadi yang saya bilang badan saya masih bisa geser-geser. Kalau kursi yang ini pas satu badan, ya kan? Nah, ini di belakangnya sama nih, ada support buat headguardnya kanan kiri gitu. Nah, ini kepalanya juga jadinya nggak terlalu jauh maju mundur, geser kanan kirinya. Ini ada meja, sama sih ukurannya, cuman beda sedikit aja. Nah, lalu bedanya lagi di keretanya lagi miring lagi tuh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini keretanya miring nih, jalurnya belok ya kan, keretanya yang miring begini teman-teman. Jadi dengan kecepatan yang sama, jadi kan gini, kadang-kadang kalau kita misalkan anggaplah nyetir motor aja, tuh miring lagi. Kalau kita pas mau belok, nah kita kan menurunkan kecepatan kan. Nah, ini biar kecepatannya nggak turun, ya belok tetap belok kecepatan misal 170. Nah, ininya yang dimiringin kabinnya, keretanya. Jadi boginya tetap di rel ya kan. Nah, si kompartemennya nih yang miring-miring begini nih. Oke, balik lagi ke kursi yang di second class. Handrestnya kecil ya, jadi satu gini nih, cuman buat satu orang. Tapi buat fitur reclining ya nggak disunat teman-teman, tuh tetap pakai otomatis mesin electric recline nih. Tuh, nggak disunat. Mantap, wah, asik lu, asli. Balikin dulu. Nah, ini ada lampu baca juga sama. Kabinnya sama-sama bagus, terus ininya juga sama dari karung goni juga. Ini dilapisin kulit, ya kan? Sekalian balik ke kabin. Nah, ini ada tempat buat naruh koper nih teman-teman. Gede loh tempatnya nih. Bisa buat nih koper yang besar bisa di bawah. Cuman mungkin teman-teman bisa bawa rantai sepeda ya, biar bisa di lock, biar nggak goyang-goyang atau kemana-mana. Tutup loh, set, otomatis. Sambungan gerbongnya berisik banget ya, sambungan gerbong.
Ini ada emergency instruction kalau ada buka pintu emergency itu buat evakuasi. Nah ini jalurnya, jangan di sebelah sini karena bakal ada kereta dari sana, tapi semuanya ke kiri gitu. Ini kereta posisi lagi berhenti, baru jalan lagi. Kirain ada apaan nggak tuh tadi, kayak ada lintasan gitu. Kereta kayak gini juga lewat, nungguin dulu. Single track mungkin di depan ya, makanya nungguin dulu sebentar. Berhenti di pinggir kebun sebelah kanan dan sebelah situ jalan raya, jalan tol mungkin. Sepanjang perjalanan pemandangannya ladang-ladang gini nih. Ada pom bensin di tengah ladang. Ngomong saya baru ngeh ya teman-teman. Dari tadi nggak dicekin tiketnya nih saya. Atau mungkin dia udah ada datanya kali ya. Kayak naik kereta di KAI kan. Petugas cuma lihat doang tuh lewat, mantau, oh nih kursinya ada gitu kan. Jadi dia pakai sampel, kayak kemarin saya sempat nanya sama petugas di KAI-nya. Cuman kalau di KAI itu kan dia lewat gate dulu, sementara ini kan dia nggak lewat gate. Kalau nggak diperiksa tiketnya ntar gimana ya, orang main naik-naik aja gitu. Wah ini kita udah mulai masuk laut tuh, laut teman-teman. Ya elah, ini ngalangin aja si John Place tuh. Pinggir pantai kita. Jauh-jauh ya, cuman buat ngeliat pantai begitu doang. Padahal Indonesia pantainya tuh ada banyak. Wah, camper van itu kayaknya, oh ini tempat camping biasanya teman-teman. Jadi camper van itu tuh disewain tuh. Jadi dia memang camper van-nya itu nggak dibawa kemana-mana, stay di situ aja teman-teman, ya kan. Nah nanti orang tinggal datang ke situ buat orang datang ke situ bawa mobil, tinggal parkir di sebelahnya. Nah, selama nge-camp tinggalnya di camper van. Biasanya kayak gitu rame pas summer tuh. Jadi orang nggak perlu bawa tenda lagi karena kan pinggirnya langsung pantai. Sama di wilayah-wilayah pegunungan juga biasanya kayak gitu, yang punya camp spot atau di pinggir danau, mereka tuh naruh camper yang buat disewain ya kan, tinggal sewa berapa hari bawa mobil aja, jadi nggak perlu pasang tenda lagi. Oh di pantai ya. Ternyata kecepatan mencapai 200. Ini kecepatan tertinggi, berasa sih lebih kencang dari tadi nih. Agak budak dikit rasanya ya, telinga kiri masuk terowongan. GPS excellent 200. Bagus sinyalnya ya ternyata di sini. 201. Kereta IST-nya Jerman. Karena IST-nya Jerman itu kan walaupun dia bisa sampai 260 apa 280 gitu, tapi dipacunya kalau di jalur yang biasa dari arah Wina ke Frankfurt itu cuma bisa 150 160 paling enggak. Karena jalur itu standarnya kan ada di kecepatan ya 120. Jadi cuma bisa dipacu 150 doang. Ya mungkin jalur di Swedia ini walaupun berkeloknya nggak segila di sana kali ya, karena di sana kelokannya tuh benar-benar miring banget, maksudnya kelokannya tuh tajam. Oke, sudah memasuki wilayah Göteborg Central, sebentar lagi kereta akan tiba. Oh itu kereta lokalnya sih. Yuk siap-siap turun yuk. Oke teman-teman,
tiba di Göteborg Central. Perjalanan makan waktu kurang lebih nggak lama ya ternyata ya. Sekarang jam 10 lewat 5. Tadi berangkat jam setengah 8 ya, 7.30, 8.30, 9.30 ya, 2,5 jam doang berarti. Ya, keretanya udah tiba. Experience naik kereta ini, wow, luar biasa, mantap lah. Tapi ya itu sih, karena dia Pendolino, jadi goyangannya tadi agak berasa kanan kiri, walaupun nggak pusing. Walaupun saya madep belakang, mungkin karena saya udah terbiasa ya naik kereta ya. Kalau kayak istri saya, kemarin kan dia sempat cerita tuh waktu perjalanan ke Frankfurt naik Ice Tea, itu pusing dia. Udah madep belakang, keretanya tilting lagi. Nah kalau ini saya sih enggak sih, walaupun madep belakang, dan bangkunya lebih nyaman di first class. Second class pun tadi bangkunya nyaman gitu. Lalu untuk fasilitas oke banget, tadi dapat sarapan kalau berangkat sebelum jam 9, free kopi, free teh, dan bisa free minum juga. Cuma sayang air panasnya tadi lagi rusak, jadi kalau buat yang bawa pop mie nggak bisa bikin. Staffnya ramah, krunya ramah tadi. Saya senang. Toiletnya oke, walaupun kecil, tapi ya lumayan bersih deh. Overall, good job SJ. Nanti habis ini bakalan lanjut ke Stockholm. Naik kereta SJ ini juga high speed train. Tapi nggak tahu apakah dapet yang sudah di refurbish atau yang lama. Saya nggak tahu. Kalau gitu, thank you untuk buat teman-teman yang udah menyaksikan. Jangan lupa kalau ada cerita-cerita mengenai SJ boleh tulis di kolom komentar. Ada saran, kritik, atau koreksi, boleh tulis juga di kolom komentar ya. Saksikan terus perjalanan saya keliling Skandinavia. Masih sekitar 3 hari lagi, belum selesai, masih panjang perjalanan. 3 atau 4 hari lagi saya lupa. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Thank you.